Namaku Ayu, umurku 17 tahun. Aku lahir dan besar di Makassar, di sebuah rumah kecil yang sederhana, tapi penuh kenangan. Hidupku selama ini nggak mewah, tapi cukup. Ayah kerja di bengkel motor, ibu jualan kue dari rumah. Waktu aku masih kecil, rumah itu selalu ramai suara tawa dan obrolan. Tapi semuanya berubah perlahan. Sejak aku masuk SMP, ayah dan ibu mulai sering bertengkar. Awalnya cuma suara pelan dari balik pintu kamar, lalu makin lama makin keras, sampai kadang aku harus nutup telinga pakai bantal. Aku tahu mereka nggak bahagia lagi, tapi tetap aja, waktu mereka mutusin buat bercerai, rasanya kayak bumi amblas dari bawah kakiku. Perceraian itu terjadi 1 bulan sebelum ulang tahunku yang ke-17. Aku nggak tahu harus sedih atau lega. Mungkin dua-duanya. Karena selama ini aku selalu berharap ada keajaiban yang bisa bikin mereka baikan. Tapi ternyata keajaiban itu nggak datang. Yang datang malah surat pengadilan dan koper-koper yang dikemasi diam-diam. Aku tinggal sama ibu. Katanya, ayah pengen pindah ke Parepare dan mulai hidup baru. Dia minta maaf karena nggak bisa bawa aku ikut. Dan aku cuma bisa nangis malam itu. Bukan karena marah sama ayah, tapi karena rasanya kayak ditinggalin 2 kali. Pertama secara perasaan, kedua secara fisik. Aku pikir setelah perceraian itu, semuanya bakal lebih tenang. Tapi ternyata, belum seminggu berlalu, ibu malah bilang kami akan pindah dari Makassar ke kampung halamannya, ke tempat yang terakhir kali aku kunjungi waktu umur 5 tahun. Toraja. Waktu ibu ngomong kayak gitu, aku cuma bisa bengong. Toraja, Bu? Serius? Aku kan sekolah di sini, teman-temanku semua di sini. Kalimat itu keluar spontan. Aku nggak siap ninggalin semuanya. Sekolahku, geng kecilku, warung bakso favoritku, dan, yang paling berat, kenangan tentang ayah yang masih terasa di setiap sudut kota ini. Tapi ibu cuma jawab sambil nyetir mobil tua kami yang berderi tiap kali belok. Ibu udah nggak punya siapa-siapa lagi di Makassar. Yuk, ibu capek. Kita butuh mulai dari nol, di tempat yang masih mau terima kita. Aku tahu ibu udah berusaha keras. Dia tetap bangun subuh buat bikin kue, tetap tersenyum di pasar meskipun matanya sembab. Tapi kali ini, aku bisa lihat betapa lelahnya dia. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan tangannya mulai keriput karena terlalu sering kena minyak panas. Mungkin dia juga butuh diselamatkan, seperti aku. Aku nggak langsung jawab. Di kepala, bayanganku tentang Toraja cuma rumah adat beratap tinggi, pemakaman batu, dan upacara kematian yang meriah tapi juga mistis. Tempat yang asing. Bahkan buat aku yang lahir dari rahim perempuan Toraja. Tapi aku nggak tahu ternyata hidupku bakal benar-benar berubah di sana. Perjalanan ke sana belum dimulai. Tapi hati ini udah campur aduk. Antara marah, takut, penasaran, dan sedikit harapan. Siapa tahu, di tempat asing itu, aku bisa menemukan hal-hal yang selama ini hilang. Atau mungkin, hal-hal yang belum pernah kutemui sama perjalanan dari Makassar ke Toraja nggak singkat. Kami naik mobil tua peninggalan ayah, yang sekarang jadi satu-satunya harta paling berharga kami. Barang-barang kami cuma muat di 2 kardus dan 1 koper besar. Sisanya, dititipin ke tetangga dulu, atau dibuang karena udah nggak mungkin dibawa. Sepanjang jalan, aku lebih banyak diam. Lihat keluar jendela, jalanan menanjak, hutan di kiri kanan, dan kabut tipis mulai turun waktu kami mulai masuk daerah Enrekang. Aku sempat ngelirik ibu. Dia kelihatan lelah, tapi matanya lurus ke depan. Tapi aku tahu, hatinya mungkin lagi berkecamuk sama kayak aku. Ada satu momen waktu kami berhenti di warung kopi sederhana di pinggir jalan, aku tanya pelan, Bu, kalau aku nggak betah di sana, gimana? Ibu ngelihat aku, senyumnya tipis banget, kayak menahan sesuatu. Kita coba dulu, ya, yuk. Kadang yang kita kira bukan tempat kita justru jadi rumah paling hangat buat kita. Aku nggak jawab, cuma angguk pelan sambil terus aduk teh hangat yang udah mulai dingin. Begitu sampai di Toraja, hari udah sore. Kabut turun pelan-pelan, dan udaranya dingin banget. Jauh dari panas Makassar. Kami disambut sama rumah-rumah kayu dan jalanan yang sempit. Rumah-rumah di sini unik, beratap tinggi, bentuknya kayak perahu terbalik. Aku tahu itu namanya tongkonan, tapi belum pernah lihat dari dekat sebelumnya. Kami berhenti di depan rumah kayu kecil yang letaknya agak di atas bukit.
Ada tangga bambu menuju pintu depan, dan di bawah rumah itu ada kandang ayam dan kayu-kayu kering ditumpuk rapi. Rumah itu, kata ibu, dulunya milik kakek. Sekarang udah kosong lama, tapi masih bisa ditempati. Aku naik pelan ke tangga, kaki masih gemetar, bukan karena lelah, tapi karena rasa asing yang menyelimuti. Begitu pintu dibuka, aroma kayu tua langsung menyapa hidungku. Rumah itu gelap, sunyi, dan berdebu. Tapi ada sesuatu yang bikin aku nggak bisa berhenti mandang. Lukisan tua di dinding, foto-foto hitam putih dari zaman dulu, dan satu lemari kayu besar yang tampaknya udah puluhan tahun nggak dibuka. Ibu dulu lahir di sini, kata ibu sambil membuka jendela dan membiarkan cahaya sore masuk. Dulu ramai, tapi sekarang tinggal kenangan. Aku duduk di lantai, punggung nyandar ke dinding. Entah kenapa, rasa capek selama perjalanan seharian itu tiba-tiba berubah jadi rasa haru. Mungkin karena akhirnya aku tahu, tempat ini bukan cuma kampung. Ini bagian dari ibu. Dan karena aku darah dagingnya, berarti ini juga bagian dari aku. Besok pagi, kata ibu, kami akan ke rumah Tante Rina, adik ibu yang masih tinggal di kampung. Katanya, dia satu-satunya saudara yang masih menyambut kami dengan tangan terbuka. Aku belum bisa bayangin gimana rasanya punya keluarga baru yang bahkan belum pernah aku kenal sebelumnya. Tapi malam itu, sambil rebahan di tikar tipis dan dibungkus selimut pinjaman, aku ngelihat ke langit-langit rumah kayu itu dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, aku merasa sedikit tenang. Angin malam Toraja masuk lewat celah-celah dinding kayu. Dingin, tapi anehnya bikin nyaman. Aku peluk selimut lebih erat, dan pelan-pelan mataku mulai berat. Dalam hati aku bisik, semoga ini bukan cuma awal yang berat, tapi juga awal yang benar. Awal untuk hidup yang lebih baik. Awal untuk menemukan rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi juga keluarga yang utuh, meski bentuknya mungkin beda dari yang dulu. Pagi pertama di Toraja, aku bangun karena suara ayam berkokok dari bawah rumah. Udara dinginnya menusuk sampai ke tulang. Selimut tipis yang kupakai semalam gak banyak membantu. Aku bangun pelan, duduk sambil memeluk lutut, dan lihat ibu yang udah lebih dulu berdiri di depan jendela. Wajahnya menghadap keluar, ke pemandangan bukit-bukit hijau yang berlapis-lapis, dan aku tahu dia kangen. Kangen masa lalu. Kangen rumah yang dulu ramai. Tapi dia juga sedang mencoba menyambut hari baru. Setelah sarapan seadanya, hanya nasi dan ikan kering, kami jalan kaki ke rumah Tante Rina. Kata ibu, nggak jauh, cuma sekitar 15 menit jalan menurun. Di perjalanan, aku melihat banyak hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Ibu-ibu membawa keranjang di punggung, dan bapak-bapak duduk di pinggir jalan sambil ngopi dari gelas kaleng. Mereka semua ramah. Setiap orang yang kami lewati menyapa, "Salama, pagi, Bu Yohana," atau "Yohana, ini anakmu," sambil tersenyum ke arahku. Aku cuma bisa senyum kecil dan angguk, masih canggung. Tapi di dalam hati, aku ngerasa hangat. Di sini, orang-orang kayaknya saling kenal, dan itu terasa akrab. Berbeda dari kota. Rumah Tante Rina lebih besar dari rumah kami. Masih rumah kayu, tapi lebih rapi dan bersih. Ada dua anak kecil main di halaman depan. Mereka berhenti main waktu lihat kami datang. "Yohana!" Suara perempuan parubaya terdengar dari balik pintu. Dia keluar dengan wajah cerah, langsung peluk ibu. Aku kaget. Karena selama ini aku belum pernah lihat ibu dipeluk sehangat itu sama siapapun sejak perceraian. Bahkan oleh ayah. Tante Rina peluk aku juga. "Ini Ayu? Ya Tuhan, udah gadis besar. Kamu mirip sekali sama ibu kamu waktu muda. Sama-sama keras kepala pasti, ya?" Katanya sambil tertawa. Aku ketawa canggung. "Sedikit, Tante," jawabku pelan. Kami duduk di ruang tamunya yang sederhana. Tante Rina langsung menyuguhkan teh manis dan pisang goreng. Rasanya enak banget. Udah lama aku nggak minum teh hangat sambil ngobrol di ruang yang penuh tawa. Tante Rina banyak cerita tentang kampung ini, tentang masa kecil ibu, dan tentang keluarga besar yang katanya masih banyak tersebar di desa sebelah. Saat kami mau pulang, dari dalam rumah keluar seorang cowok. Tingginya sekitar 170 cm. Rambutnya agak panjang, dan dia pakai kaos oblong warna hitam. Wajahnya datar, tapi nggak judes. Dia lihat aku sebentar, lalu langsung ke dapur tanpa bicara. "Oh, itu Yos, sepupumu."
Dia anakku, kata Tante Rina sambil nyengir. Suka diam, tapi aslinya baik. Aku cuma senyum. Tapi entah kenapa, cowok itu justru nyangkut di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Sore itu, aku bantu ibu bersihin rumah. Kami nyapu, pel lantai papan, dan buang barang-barang yang udah keropos. Di sela-sela bersih-bersih, aku nemu satu kotak kayu kecil di bawah lemari. Warnanya pudar, ada ukiran khas Toraja di permukaannya. Waktu aku buka, isinya cuma foto-foto lama. Ada satu foto yang bikin aku berhenti lama. Foto ibu, waktu muda, berdiri di depan rumah ini, bareng seorang laki-laki yang aku belum pernah lihat. Aku tunjukin ke ibu. Dia diam lama, lalu duduk dan bilang, itu Om MU, adik kembar ibu. Tapi dia meninggal waktu umur 21. Jatuh dari tebing waktu panen padi. Suara ibu mulai bergetar, tapi dia tersenyum. Dulu, kita semua tinggal di sini. Tapi waktu ibu nikah dan pindah ke kota, semuanya berubah. Aku peluk ibu dari belakang. Di saat itu, aku sadar, aku memang lagi belajar tentang kampung ini. Tapi yang lebih penting, aku juga lagi belajar ulang tentang ibu. Tentang masa lalunya. Tentang siapa dia sebelum jadi seorang ibu. Dan semua itu, rasanya begitu dalam. Malamnya, waktu aku duduk di depan rumah, lihat bintang-bintang yang bersinar terang banget di langit Toraja, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang perlahan terbuka. Seperti pintu yang selama ini tertutup rapat karena luka, kini mulai menganga pelan-pelan. Karena angin di tempat ini bukan cuma dingin tapi juga menenangkan. Aku mulai terbiasa dengan hari-hari di Toraja. Pagi bangun karena ayam berkokok, bantu ibu nyiapin kue untuk dijual, terus kadang jalan kaki ke pasar atau ikut Tante Rina ke ladang. Walaupun hidup di sini serba sederhana, anehnya aku mulai merasa tenang. Nggak banyak suara klakson, nggak ada tekanan dari teman sekolah, dan yang paling penting nggak ada kenangan tentang ayah yang bikin aku terus-terusan sedih. Satu hari, Tante Rina ngajak aku ke rumah salah satu keluarga besar kami. Katanya, mereka mau ngadain acara adat karena ada keluarga yang meninggal beberapa minggu lalu. Di sini, kematian bukan cuma soal duka, tapi juga bagian dari tradisi yang dijalani dengan hikmat. Aku ikut, walaupun awalnya agak kikuk. Rumah yang kami datangi besar banget. Tongkonan dengan ukiran merah hitam khas Toraja. Di depannya ada kerbau diikat. Dan banyak orang duduk di bel-bel panjang, pakai baju hitam. Di sana aku dikenalkan ke banyak orang yang entah siapa. Tapi semuanya menyambut ramah. Beberapa bilang, wah, ini cucunya Yohana ya? Atau, mirip sekali dengan ibunya dulu. Aku hanya bisa senyum, angguk, dan menyapa balik sebaik mungkin. Tiba-tiba ada yang nyolek pundakku. Aku noleh, dan ternyata itu Yos, sepupuku yang waktu itu cuma diam dan langsung masuk dapur. Kamu belum pernah ikut acara begini kan? Katanya tanpa basa-basi. Aku geleng. Dia nyodorin gelas air putih dan duduk di sebelahku. Dulu waktu kecil, aku juga bingung. Banyak yang nangis, tapi juga banyak yang tertawa. Di sini, orang gak cuma berduka, tapi juga merayakan hidup orang yang udah pergi. Aku memperhatikannya. Wajahnya tenang, tapi matanya dalam. Dari caranya bicara, aku bisa lihat kalau dia gak cuma paham tentang adat, tapi juga punya cara sendiri buat memaknai semua ini. Sepanjang acara, dia nemenin aku, ngejelasin tiap prosesi. Dari saat peti jenazah dibawa keluar, sampai saat ada tarian adat yang mengiringi. Aku benar-benar kagum. Bukan cuma karena keindahan budayanya, tapi karena aku mulai merasa punya tempat di antara orang-orang ini. Mereka yang awalnya asing, sekarang mulai terasa seperti bagian dari cerita hidupku. Malamnya, waktu kami pulang ke rumah, ibu duduk di teras sambil ngelap kaki pakai air hangat. Aku duduk di sampingnya. Kami nggak ngomong banyak, tapi ibu tiba-tiba bilang, ibu senang kamu bisa lihat semua ini, yuk. Karena ini bagian dari siapa kita. Aku tengok wajah ibu. Dia kelihatan lebih tenang dari sebelumnya. Garis-garis lelahnya masih ada, tapi senyumnya tulus. Aku nggak bisa bohongin diri sendiri. Aku juga senang. Karena untuk pertama kalinya sejak semua masalah itu terjadi, aku ngerasa diterima. Ngerasa punya arah. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Angin dari sela dinding kayu berhembus pelan, dan aku merasa hangat meski udara luar dingin. Di dalam hati,
Aku mulai percaya mungkin aku memang harus ke sini untuk belajar bukan cuma tentang adat atau kampung halaman ibu, tapi juga tentang siapa aku sebenarnya. Dan tentang arti keluarga yang sebenarnya. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal di Toraja. Waktu rasanya berjalan pelan di sini, tapi justru itu yang bikin segalanya terasa utuh. Aku belajar banyak hal yang gak pernah aku dapetin di kota. Mulai dari nyadap nira, nyuci baju di sungai, sampai masak pakai tungku kayu. Bahkan sekarang, aku udah terbiasa bangun tanpa alarm, karena suara alam di sini lebih efektif dari jam digital manapun. Aku juga makin akrab sama Yos. Walaupun dia nggak banyak ngomong, tapi tiap kali kami ketemu, obrolan kami selalu dalam. Kadang kami duduk di batu besar di pinggir bukit sambil lihat matahari terbenam, dan dia cerita soal cita-citanya. Katanya dia pengen jadi arsitek, khusus buat bangun rumah adat yang tetap tradisional tapi kuat. Dia bilang, kalau bukan kita yang rawat warisan ini, siapa lagi? Kalimat itu ngena banget buatku. Satu sore, aku dan ibu duduk bareng di dapur. Api dari tungku menghangatkan ruangan kecil itu. Ibu sibuk mengaduk adonan kue, dan aku bantu bungkusnya satu-satu. Di sela-sela itu, aku tanya, "Bu, ibu nyesel nggak balik ke sini?" Ibu berhenti sebentar, lalu senyum. "Enggak, Yu. Ibu malah nyesel baru balik sekarang. Harusnya dari dulu." Aku diam, mencerna jawaban itu. Dan tanpa sadar, aku pun merasa hal yang sama. Aku dulu pikir pindah ke kampung itu mundur. Tapi sekarang aku tahu, kadang kita harus mundur buat bisa mulai lagi dengan lebih tenang. Beberapa hari kemudian, ada acara keluarga besar. Semua sanak saudara dari berbagai penjuru datang ke tongkonan utama. Ada ratusan orang, semua masih satu garis darah. Aku sempat gugup. Takut dianggap aneh karena baru muncul setelah bertahun-tahun. Tapi ternyata semua orang menyambut kami. Bahkan ada yang langsung peluk ibu sambil nangis. "Yohana, kamu akhirnya pulang." Aku lihat ibu nggak bisa nahan air matanya. Waktu itu, aku sadar satu hal. Kami memang kehilangan banyak hal selama tinggal di kota. Tapi kami juga menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih penting. Keluarga. Di acara itu, aku ikut pakai baju adat. Kain tenun warna merah dan hitam, hiasan kepala khas Toraja, dan kalung manik-manik. Aku sempat lihat diriku di cermin kecil dan untuk pertama kalinya, aku merasa cocok. Aku merasa pulang. Bukan sekadar ke kampung halaman ibu, tapi ke akar dari siapa diriku sebenarnya. Malam setelah acara selesai, aku duduk di depan rumah, lihat bintang yang bertaburan di langit gelap. Aku ingat dulu di kota, bintang-bintang itu jarang kelihatan. Tapi di sini, semuanya terang. Dan mungkin, itu gambaran dari hidupku juga. Dulu gelap, penuh kabut dan luka. Tapi sekarang, meski belum sempurna, aku mulai bisa melihat cahaya. Ibu duduk di sebelahku, bawa 2 cangkir teh hangat. Kami diam cukup lama sebelum akhirnya aku berkata, "Bu, makasih ya, udah bawa aku ke sini." Ibu lihat aku, matanya berkaca-kaca. "Makasih juga, kamu udah mau ikut." Kami saling tersenyum. Dalam hati, aku tahu hidup ini masih panjang, dan luka lama mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi sekarang, aku nggak merasa sendiri. Aku punya ibu. Aku punya keluarga besar. Aku punya tempat untuk tumbuh dan pulih. Dan yang paling penting, aku menemukan kembali diriku sendiri di antara kabut, di bawah langit Toraja yang tenang. Disinilah rumahku sekarang. Rumah yang sebenarnya. Rumah yang penuh cinta, meski bentuknya nggak sempurna. Tapi cukup, dan itu lebih dari cukup.